memerintahkan berdasarkan Al-Quran, bukan berdasarkan apa yang dipikirkan sahabat seniornya sahabat Abu Bakar. Dari situ kita mendapatkan pelajaran, beda-beda pemahaman tentang Al-Quran itu tidak ada masalah, gitu loh, ya, nggak ada masalah. Kita saling menghormati. Ada manusia pertama, monggo. Gue ada manusia bukan manusia pertama. Gitu aja, apa masalahnya? Ya, oke. Sekarang, ya, jadi jelas ya. Dalam Al-Quran itu untuk memahaminya nggak perlu, dan pemahaman kok bersanad. Itu berarti orang nggak berpikir loh pemahamannya bersanad. Ya. Informasinya itulah yang diperlukan dalam sanad. Kalau Al-Quran itu tidak perlu sanad karena dia sumber. Kamu beli Al-Quran itu sumber gitu loh, goblok gue. Al-Quran itu sumber, lu tinggal mau belajar enggak, gitu loh. Pemahaman itu nggak bisa disanadkan. Kok pemahaman disanadkan? Kecuali bagi mereka-mereka yang beo. Kita bukan beo, kita serigala. Kita yang berani terbang sendirian, gitu loh. Bukan beo. Ya. Gue mau jelasin apa tadi, ya. Sekarang gini aja ya. Imam Syafi'i, ya, Imam Malik. Ini kan guru murid, kenapa beda? Yang satunya mendirikan mazhab Maliki, satunya memberikan mazhab Syafi'i, dan di negara kita ini kebanyakan Syafi'i. Kenapa beda? Padahal ini dari sini ke sini. Itulah yang gue bilang, pemikiran itu nggak bisa disanadkan, blok. Ngerti gue? Pemikiran Imam Syafi'i dengan pemikiran Imam Malik itu tidak sama. Meskipun Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Makanya itu Imam Syafi'i bikin mazhab sendiri. Kalau sama ngapain juga bikin mazhab, sudah gabung aja ke gurunya mazhab Maliki, gitu loh. Ini sebagai bukti pemahaman itu tidak bersanad. Yang bersanad itu informasi dari Kanjeng Nabi, si A, si B, si C, si D, nanti sampai kepada siapa? Ini benar nggak dari Kanjeng Nabi? Nah, itu perlu sanad, dan kita nggak mampu mengkonfirmasi. Nabinya sudah nggak ada. Maka ujiannya tadi itu Al-Quran dan rasional. Sejalan dengan Al-Quran, sejalan dengan rasional, terima. Kalau nggak mau dibilang Bukhari Muslim, tetek bengek kayak apa kayak nehi. Gitu loh ya. Gitu ya. Jadi aku nggak mendidik kamu itu menjadi beo, aku mendidik kamu menjadi elang, berani terbang sendirian gitu, ya. Nggak usah takut-takut belajar kok ditakut-takuti, ya, nggak usah takut-takut, ya. Oke. Jadi sanad itu rantai ya, rangkaian kata saudara kita LDII, mangkul dari ini ke sini. Itu informasi. Jadi gini, seperti ini, gini. Gini aku kasih contohnya, ini paling gampang. Sholatlah kamu seperti kamu melihat aku, Kanjeng Nabi, ya, sholat. Ini hadis ini. Ya. Fungsi sisi sanad tadi, ya, perawih tadi itu hanya menyampaikan informasi. Ini Kanjeng Nabi ngendikan, berucap. Jadi ini hadisnya ini qauliyah bukan fi'liyah, ya. Ini hadis, ya. Hadis Kanjeng Nabi ini fi'liyah bukan qauliyah, ini qaul, ucapan, ya, bukan perbuatan. Ini qauliyah. Itu aja tugas perawit, tugas sanad itu. Tapi bagaimana kita memahami hadis ini, itu nggak perlu disanad. Kok disanad-sanadkan? Kecuali beo-beo gue. Kita harus menjadi Islam betulan, bukan Islam kebetulan. Ya. Jadi nanti tinggal kamu. Kalau kamu sudah terima, misalkan hadis ini dikompilasi sama tadi ya, sama Bukhari.
Muslim, dia bilang ini sahih dan kamu terima katanya, itu kan katanya Bukhari Muslim. Kamu orang nggak tahu Bukhari Muslim ke belakang, kamu nggak tahu. Tapi kamu sudah menggadaikan keberagamaanmu dengan Bukhari Muslim. Dikompilasi, ini hadis ini sahih Bukhari Muslim, ya terus kamu terima, ya sudah gitu. Tapi apakah benar ini ucapannya Kanjeng Nabi Muhammad? Kan Nabi Muhammad nggak bisa dikonfirmasi, sudah nggak ada. Nah itulah nanti perlunya ada mustalah hadis. Itu ya, mustalah hadis. Jadi aku ulangi, sanad-sanad itu fungsinya hanya menyampaikan informasi bahwa hadis ini dari Nabi. Nah, sekarang terserah kamu. Kalau kamu percaya sama yang ngomong ini sahih dari Nabi, ya kamu makan itu hadis. Kalau nggak percaya, ya kamu harus ajukan argumentasi kenapa nggak percaya. Ya, nah sekarang tentang pemahaman itu bisa beda-beda. Jadi sanad itu tidak tergantung, tidak ada hubungannya, tidak ada koneksitas dengan pemahaman. Makanya kalau dia bilang siapa tadi itu di komentar, memahami Al-Quran dengan sanad itu, ya nek gue goblok ya karepmu. Ya, ini yang pertama. Ada yang memahaminya Kanjeng Nabi mengajari teknik sholat. Itu dia. Sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Ada yang memahami hadis ini menjelaskan tentang teknik sholat. Jadi ada Allahu Akbar, ada ruku, ada sujud, ada tumak nina berdiri, ada bangun lagi, Allahu Akbar lagi, baca Al-Fatihah. Nanti baca Al-Fatihah juga itu beda. Ada perbedaan, ada yang pakai bismillah dijaharkan, ada yang tidak dijaharkan. Padahal sumbernya satu. Dan semua kan mesti ke Nabi itu rujukannya. Ada yang kunut, ada yang tidak kunut, sumbernya satu. Jadi sanad itu tidak menggaransi kebenaran. Itu ya, kamu tanya, yang pakai kunut, yang nggak pakai kunut, yang bismillah dijaharkan, yang nggak dijaharkan, mesti ngakunya itu semua bersanad. Itu loh. Ya. Jadi ada yang memahami itu teknik sholat. Nabi menjelaskan tentang kamu sholat seperti melihat aku sholat. Tapi ada yang bilang bukan teknik sholat. Ini adalah ngajak orang supaya mau sholat. Gitu loh. Misalkan ini gue bos ya. Insya Allah diamini gitu. Gue jadi bos ini ya. Ya, gue ngomong sama karyawan gue yang ogah-ogahan sholat. Gue bilang begini, ya, sholatlah kau seperti kau lihat aku ini sholat. Itu nggak bicara teknis, tapi aku ngajak dia yang nggak mau sholat supaya mau sholat. Tapi nanti didengar orang, ada yang mengatakan, oh kamu sholatnya itu seperti Gus Beti, gimana? Takbir dulu, gini dulu. Ada ya, sama dengan ini. Pemahaman orang bisa terbagi dua. Hadis ini menjelaskan teknik sholat. Hadis ini ngajak orang yang nggak sholat supaya mau sholat. Mana? Itu pemahaman dan itu nggak bersanad. Kok pemahaman bersanad? Yang bersanad itu informasi ini loh. Informasi bahwa Kanjeng Nabi ngendikan, qaul mengucapkan ini. Ini ucapannya Kanjeng Nabi. Itu sanad. Ya. Kok sanad? Kok pemahaman kok bersanad, apalagi memahami Al-Quran kok bersanad, itu namanya membeo, nggak berpikir. Itu, ya. Oke, aku baca sekilas sejarah sanad ini ya. Jadi itu ya, orang pertama yang menggunakan istilahnya itu isnad atau sanad itu adalah Imam Muhammad bin Sirin ya, yang wafat tahun 110 Hijriah. Pertama kali menggunakan istilah sanad itu, taruhlah dia umurnya berapa? Ya. Taruhlah dia umurnya 100 ya, ada nggak 100? Berarti 10 tahun ke belakang kan belum ada orang bilang isnad atau sanad. Karena dia yang pertama menggunakan istilah itu, gitu loh. Jadi kalau sanad itu diharuskan, orang dulu aja sanad orang pernah nggak pakai kok. Ya tetap aja Islam kok. Ya. Orang yang mengutarakan hadis tanpa sanad sama dengan orang menaiki
rumah tanpa tangga gitu katanya. Ya, tanpa tangga. Jadi harus bersanad ya. Tapi bukan pemikirannya, informasinya. Bukan pemahamannya terhadap hadis itu, tapi informasi ini loh, Nabi bilang begini gitu. Ya. Jadi Ibnu Sirin pada awalnya ya, umat Islam itu tidak menanyakan kedudukan sanad. Enggak sana. Enggak tanya. Ya, enggak tanya. Jadi ada peristiwa-peristiwa kekinian yang akhirnya orang bertanya sanad. Ini loh gampangnya. Banyak informasi ini hadis Nabi, orang jadi ragu. Itu benarkah hadis Nabi? Gitu loh. Benarkah Nabi bilang begitu? Gitu loh. Jadi bukan orang nggak percaya sama omongannya Kanjeng Nabi. Tapi orang-orang karena banyaknya hadis-hadis bertebaran jadi bertanya, benarkah Kanjeng Nabi ngomong gitu? Nah, ini harap dibedakan. Kalau nggak dibedakan nanti kamu tukang stempel orang yang nggak kamu pahami karena kamu yang salah paham. Kamu bilang ingkar sunnah jadi kacau. Ya. Karena apa ya? Munculnya ya fitnah-fitnah ya tentang umat Islam mempertanyakan sanad perawi hadis gitu ya. Jadi di tengah pemalsuan hadis itu orang bertanya ya. Perspektifnya beda ya. Perspektif pemalsuannya itu beda-beda. Maksud gue gitu. Ada yang perspektif hukum ya, ada yang berkaitan tentang apa ya? Keturunan misalkan. Makanya gue bilang hadis tentang apa namanya Habib itu kamu cek gitu loh. Kamu benar gak Nabi bilang gitu? Makanya kan gue sudah bilang, gue disuruh bahas tentang Habib gue nggak mau. Karena apa? Pertama, gue sudah bahas jauh sebelum rame seperti sekarang ini. Kamu boleh lihat unggahanku di channel YouTube Gus Petik Subanditi Sukoco tentang Habib, itu ada berapa seri sebelum rame. Cuman kan gue tidak setenar yang bahas Habib itu kan, yang bikin disertasi itu. Kalau dia kan lihat prejengan itu kata orang Jawa, lihat tampilannya aja, ini ustadz. Lo gue kan biasa-biasa aja gini. Artinya dampaknya itu tentunya beda antara gue yang membahas Habib sama dia yang membahas Habib. Gue sudah bahas jauh-jauh hari tentang Habib itu. Ya, nanti keputusan gue ada dua. Habib dalam perspektif sosial atau ilmu. Beda, posisi gue beda. Kamu lihat sendiri di sana. Ya, gue pernah diskusikan waktu gue baru ngisi kajian di Darul Lugo, ya. Diundang Darul Lugo, salah satu pondok di Bangil. Pulangnya kita kemalaman sekitar jam 10 atau jam 11 malam itu ya. Karena lumayan di Bangil sana. Kita cari makan lalapan gitu. Sambil menunggu lalapan aku ajak ngobrol seorang Gus gitu. Aku bilang, "Kamu percaya sama Habib?" Ada Habib itu, keturunan Habib. Dia bilang, "Percaya." Loh, dari mana kamu percaya? Dia bilang ada hadisnya. Karena aku bantah sebelumnya bahwa keturunan itu diambil dari garis laki-laki. Sedangkan Kanjeng Nabi tidak meninggalkan laki-laki, semua putranya diwafatkan usia dini. Jadi yang dilahirkan Bunda Fatimah itu nisbahnya bukan ke Kanjeng Nabi karena dia perempuan, tapi ke Ali. Gitu. Terus aku dikasih hadis, ya, ya. Katanya kalau untuk Fatimah ini jatuhnya ke Nabi gitu. Gue senyum aja, malas aja gue rame. Masa sih ada privilege? Privilege itu keistimewaan. Hukum itu berubah. Orang Kanjeng Nabi aja bilang, kalau Fatimah yang mencuri, aku yang potong tangannya. Apakah hukum berubah? Kan enggak. Ya. Keturunan itu juga hukum, cuma diambil garis laki-laki terus dirubah. Menggok ke perempuan untuk ini boleh gitu. Tapi kan gue malas rame aja, ya sudahlah kalau lu percaya itu hadis. Itu ya, nanti itu kamu terserah. Kalau kamu percaya itu hadis ya kamu terima, kalau gue tolak. Nggak ada privilege seperti itu. Ya, posisi kita di hadapan Gusti Allah Agung itu sama kalau sudah berbicara hukum. Hukum itu dalam Islam jadi panglima. Sampai-sampai Kanjeng Nabi bilang kok, kalau Fatimah sendiri yang mencuri aku yang potong tangannya. Itu hukum tegak. Nggak terus kalau Fatimah yang nyolong jangan diapa-apain dah. Sementara kalau bukan Fatimah, digaspol aja itu tangannya.
Apa begitu? Kan enggak. Ya. Cuman kembali lagi, terserah lu mau terima itu hadis monggo, tolak juga silahkan, gitu ya. Oke. Ya. Jadi kedudukan sanad ya dalam hadis itu bagaikan pondasi bangunan ya. Tak mungkin ada hadis tanpa sanad atau isnad ya, sebagaimana tidak mungkin berdiri bangunan tanpa ada pondasi. Itu sebatas ini. Ya. Bukan memahami ini, nanti memahami orang beda-beda. Itu loh. Maka itulah perlu adanya mustalah hadis. Ini benar nggak sih Nabi mengucapkan ini? Gitu loh. Ya, dan itu pun sekali lagi kita nggak bisa cross check karena sumbernya sudah nggak ada. Maka lewat sanad. Lu percaya sama sanad itu ya lu terima. Ya. Apalagi yang perlu aku jelaskan ya, tentang Al-Quran ya, nggak tahu yang dimaksud si siapa tadi itu sanad apa sih? Tapi dia jelas sanad pemahaman. Kalau pemahaman itu nggak bisa disanad, orang beda-beda pemahamannya kok ya. Kalau qiraatil Al-Quran, cara baca itu bolehlah disanad, ya. Itu kalau dalam edisi Indonesia keindonesiaan kita ada beberapa, ada Kiai Muhammad Said Ismail Madura, ada Kiai Haji Muhammad Munawir Kerapia, ada Kiai Haji Ahmad Badawi Kaliwungu, ada Syekh Mahfud At-Termasi. Termasi itu tumpah darahnya Pak SBY itu ya, Pacitan masuk ya, Termasi. 5 ada Kiai Haji Dahlan Kolil Rejoso. Ya, ini Rejoso dari akunnya. Ada Kiai Haji Muhammad Munawar Sedayu, Kiai Haji Makmun Banten, Kiai Haji Ahmad Mutohar Asamari, ada Syekh Ahmad Hijazi, ada lagi banyak ini, Kiai Haji Abdul Wahab Batubara, Kiai Haji Azharai Abdul Rub Medan, Kiai Haji Abdul Rashid Sidik, Kiai Haji Abdul Syihabuddin. Tapi itu sanad qiraah, bukan sanad memahami. Kan ada qiraatil sab'ah ya, ada lagom sab'ah ya, qiraahnya itu ya. Makanya gue pemikiran kok disanadkan, lu beo ya. Ya, Kanjeng Nabi itu nggak bisa dikonfirmasi karena sudah wafat gitu loh ya. Ya, jadi ya itu yang perlu aku sampaikan tadi tentang. Jadi sanad itu ada sanad riwayat, ada sanad fikroh pemikiran, ya, ada sanad tarbiyah, ada yang membagi begitu, ya. Kalau gue posisi gue, pemikiran tuh nggak bisa disanadkan kok pemikiran. Ini Imam Malik sama Imam Syafi'i pemikirannya beda, padahal itu langsung guru murid, bukan guru murid, nggak begitu, itu pemikirannya beda. Ya, sejarah Ibnu Hisham itu nggak ketemu Ibnu Ishaq, tapi kan Ibnu Hisham membaca karyanya Ibnu Ishaq, gitu loh. Mereka beda tahun. Ya, Ibnu Hisham tuh nggak ketemu dengan Ibnu Ishaq, tapi kan ada karya-karya yang dia baca. Nanti repot lagi. Kalau belajar harus dengan guru, kalau nggak ada guru, nanti gurunya demit apa. Kalau guru kamu batasi personal manusia bleger ngene ya repot gue. Goblokmu dhewe kamu terapkan ke orang lain. Guru buku itu juga guru. Gitu loh. Ya. Al-Qur'an itu ya wakil dari Allah. Kita berguru kepada Al-Qur'an karena kita tidak mungkin ketemu Allah seperti Nabi, itu tidak mungkin. Gitu loh, ya. Guru murid berbeda ya, sudah aku jelaskan. Jadi itu semua sanad itu tentang informasi ya, tentang informasi dari mana itu sumbernya ya. Jadi itu aja yang aku perlu sampaikan ya. Ini aku sudah limit ini ya, sudah 54 kurang 6 menit ya.
Ya, kita selesaikan di 1 jam aja ya karena ada persiapan. Makanya tadi buru-buru ya. Oke. Pesan aku di 6 menit terakhir, orang itu tidak sama. Ya. Ada yang karakternya pemberani, ada yang tidak pemberani. Ya. Tidak sama. Jadi kamu kalau ngomong tuh lihat gitu loh ya. Orang sudah jelas kajianku seperti itu kok aku disuruh. Nggak tahu dia tuh nyuruh saya harus bersanad atau gimana Gus. Ya. Tapi apapun dia, pemikiran itu nggak bisa disanadkan. Karena sanad itu informasinya aja. Material ini sebagai informasi dari Kanjeng Nabi, si A, si B, si C. Material ini, memahami material ini, itu pemikiran tuh nggak bisa disanadkan. Orang bisa beda-beda gitu ya. Tetapi walaupun demikian, kalau kamu nggak berani berpikir, ya nggak berani mengeksplor, nggak berani tadabur apa tafakur. Aku tanya, kalau Al-Quran itu tadabur apa tafakur? Ya, kalau kamu nggak berani tadabur terhadap Al-Quran, terus mengambil kesimpulan, ya sudah kamu membeu aja dengan pemikiran orang siapa yang kamu terima gitu loh. Nanti membeu itu juga kamu memilih loh itu. Ya. Ya, membeu ulama, ya. Ulama sendiri itu punya habitat. Ulama di kelompok A itu nggak mungkin didengar oleh kelompok B. Ulama di kelompok B pun tidak mungkin didengar kelompok A. Jadi ulama di kelompok A itu akan didengar oleh kelompoknya. Ulama di kelompok B akan didengar oleh kelompoknya. Begitu. Dari situ aja sudah nampak bias. Jadi nggak ada ceritanya sanad tuh menggaransi kebenaran tuh nggak ada. Tetapi sekali lagi, ya, kalau kamu memang merasa perlu bersanad, kamu pahami petanya. Berarti kamu itu beo. Ya nggak apa-apa. Kamu nggak berani menjadi elang, jadi beo gue nggak larang. Tapi jangan terus ketika ada orang, ya, dia menjadi elang dan dia mendidik, ya, yang mengikuti kajian untuk menjadi elang, lalu lu mau cancel dengan sanad. Lu telan sendiri itu sanad. Nggak usah tawarkan ke sini. Ya, lu telan sendiri, lu pakai sendiri gitu ya. Karena pemikiran itu tidak bersanad ya. Ya, kamu pelajari, ya, kamu pahami, lalu kamu melakukan perenungan, oh ini gimana ya? Kamu sampaikan, menurutmu merah ya merah, B ya B, kamu bilang merah merah. Nanti kalau salah, ada bilang oh itu salah bukan merah tapi biru. Tunjuk gimana salahnya dan gimana benarnya. Kalau ternyata terbukti salah ya kita ngikuti yang benar itu. Itu rasionalitas begitu. Ya. Karena kebenaran sebelum ditunjukkan bahwa itu salah, dia tetap kebenaran. Makanya kan gue bilang, kalau lu mengkritisi, lu harus memberikan solusi. Jangan lu mengkritisi tanpa solusi. Itu semua orang juga bisa kalau asal mangap aja mengkritisi. Kalau ini salah, tawarkan benarnya gimana. Gitu loh. Ya. Jadi itu yang bisa aku sampaikan. Gue nggak larang. Lu mau jadi siapa tadi itu ya. Dia dan kelompoknya lah. Kalau lu mau jadi beo ya silakan. Tapi biarkan yang mau jadi elang tuh biarkan. Jadi ya. Nggak usah terus orang yang mau jadi elang lu takut-takuti dengan kebeoanmu, nggak mempan lah. Nggak mempan. Ngapain juga hidup sekali beragamamu itu digadaikan ke pemikirannya orang lain. Kamu sama Allah sudah dikasih otak untuk berpikir kamu. Pelajari itu Al-Quran. Baca lah, kamu baca aja enggak. Ya, jadi kalau ini sudah aku sampaikan, jangan disalahpahami bahwa gue melarang sanad, enggak, ya, karena tipologi orang beda. Lu perlu sanad sudah pakai, kami nggak perlu sanad. Tetapi kalau yang namanya pemahaman itu enggak perlu sanad, gitu loh, ya. Kok pemahaman kok disanadkan? Berarti kamu enggak berpikir. Kamu tinggal copy paste pemikiran orang yang kamu anggap sebagai ulama. Itu loh, kan berkali-kali ya ulang-ulang begitu. Kami enggak begitu, ya. Ya, kami enggak begitu. Di channel ini semua aku trigger untuk belajar Al-Qur'an dan berani
menafsirkan Al-Qur'an. Nanti kalau salah nggak apa-apa. Kalau justru kamu nganu. Menurut gue tafsiran Al-Qur'an ini begini. Kamu expose supaya orang tahu. Nanti kalau ada orang bilang salah, kamu minta ajari benernya gimana. Gitu loh. Jadi proses dialogis terjadi. Kan belum tentu orang mengatakan salah dia bisa menunjukkan salahnya aja. Kadang-kadang karena nggak sama dengan yang dia terima dari gurunya, oh kamu salah. Sebetulnya bukan salah, tapi kita beda dengan dia. Sebagaimana dia diajari gurunya, nggak sama. Kita beda, dia beda. Terus dia bilang kita salah gitu aja. Ya, itu yang bisa aku sampaikan ya, pesan aku. Ya kalau yang perlu sanad silakan bersanad lah. Tapi sejauh yang aku sampaikan pemikiran tuh, pemahaman itu tidak perlu sanad. Ya, tapi asal usul informasi itu yang perlu sanad. Ya, tapi hadis pun nggak bisa dikonfirmasi karena sumber aslinya sudah mangkat, sudah tidak ada, Kanjeng Nabi sudah nggak ada. Maka gunakan rasionalitasmu, rasional dan Al-Qur'an. Sejalan dengan Al-Qur'an, sejalan dengan rasio, ambil. Nggak sejalan walaupun dibilang itu sohi tetek mohon maaf. Gitu. Ya. Jadi jangan sonat. Oke. Berikutnya, biarkan kami menjadi elang. Aku juga menghormati kamu yang mau jadi bio. Gitu ya. Oke, semoga ngobrol-ngobrol kita kali ini bisa menimbulkan sebuah kegairahan kalian untuk belajar Al-Qur'an ya. Belajar saja, belajar. Nanti kalau salah yang nyalahkan suruh benarkan gimana benarnya gitu. Ya. Ya, karena kalau sudah belajar ditakut-takuti ya kapan mau belajar? Oh, lu belajar balago dulu. Belajar balago lu kira 1 hari selesai. Lu belajar nahwu sorof 1 hari selesai. Ya, kapan sampai ke Al-Qur'annya? Ya, oke. Di sini dulu saudaraku semuanya ya. Pesan aku jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'an, jaga imanmu dalam bingkai keindahan Islammu, tapi tetaplah memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita ya. Semoga yang belajar dan yang mengajar ya mendapatkan keberuntungan yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ya, untuk saudaraku ya yang ada di channel TikTok, channel YouTube atas sholawatnya aku ucapkan terima kasih, semoga Gusti Allah membalas sholawat itu dengan sebuah balasan yang lebih baik lagi ya. Terima kasih semuanya. 1 jam sudah berlalu, lewatnya 2 menit. Aku juga segera ada keperluan ini ya. Yang penting kita meskipun sedikit-sedikit ngaji gitu ya. Matur nuwun untuk semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin.